Perkenalkan, nama saya Flavianus Salven, NIM B1013191040. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang berjudul tentang statistik perbankan syariah. Pengertian bank syariah itu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Jaringan kantor individual perbankan syariah ini menurut data tahun 2022 per bulan Mei, Bank Umum Syariah itu memiliki 15 kantor. Unit usaha syariah itu memiliki 21 kantor. Perkembangan total aset jaringan kantor dan tenaga kerja perbankan syariah. Total aset BUS dan UUS tahun 2019 sebesar 524.564 miliar. Tahun 2020 sebesar 593 miliar 948, meningkat sebesar 69 miliar 385. Per bulan Mei tahun 2021, asetnya mencapai 598 miliar 198, meningkat hanya 4.238 dari tahun 2020. Pada bulan Juni, total aset sebesar 616.198. Per bulan Juli sebesar 616.078, turun sebesar 120. Total aset bulan Agustus sebesar 619.084, meningkat di angka 3.006 dari total aset bulan Juli. Pada bulan September sebesar 630.341, meningkat sebesar 11.207 dari bulan Agustus. Bulan Oktober sebesar 633.784, meningkat sebesar 3.443 dari bulan September. Bulan November sebesar 646.012, meningkat sebesar 12.228 dari bulan Oktober. Per bulan Desember sebesar 676.735, meningkat sebesar 30.723 dari bulan November. Pada bulan Januari 2022, total aset sebesar 661.22, turun sebesar 15.713 dari bulan Desember 2021. Bulan Februari sebesar 664.892, meningkat sebesar 3.870 dari bulan Januari. Maret sebesar 674.385, meningkat sebesar 9.493 dari bulan Februari. Pada bulan April sebesar 669.006, turun sebesar 5.379 dari bulan Maret. Total aset bulan Mei sebesar 680.90, meningkat sebesar 11.084 dari bulan April. Total kantor BUS dan UUS pada tahun 2019 terdapat 2.300 kantor. Pada tahun 2020 ini meningkat sebesar 126 kantor mencapai 2.426. Pada bulan Mei 2021, total kantor sebanyak 2.445, meningkat sebesar 19 dari tahun 2020. Pada bulan Juni sebanyak 2.448, meningkat hanya 3 dari bulan Mei. Bulan Juli sebanyak 2.447, minus 1 dari bulan Juni. Pada bulan Agustus terdapat 2.451 kantor, bertambah 4 dari bulan Juli. Pada September terdapat 2.437, berkurang sesak 14 kantor dari bulan Agustus. Pada bulan Oktober terdapat 2.443, bertambah 6 kantor saja dari bulan September.
Pada bulan November terdapat 2.474 kantor, bertambah 31 kantor dari bulan Oktober. Pada Desember 2021 terdapat 2.479 kantor, bertambah 5 saja dari bulan November. Januari 2022 terdapat 2.480 kantor, bertambah hanya satu dari bulan Desember pada tahun 2021. Februari, kantor masih tetap sama seperti di bulan Januari. Pada bulan Maret terdapat 2.298 kantor. Ini berkurang dari bulan Februari. Berkurangnya itu sekitar 182 kantor. April 2022 terdapat 2.253 kantor, berkurang lagi daripada bulan Maret sebanyak 45 kantor. Pada bulan Mei 2022 terdapat 2.255, meningkat hanya 2 dari bulan April. Total tenaga kerja BUS dan UUS pada tahun 2019 sebanyak 54.840, meningkat sekitar 690 tenaga kerja di tahun 2020 mencapai 55.538. Pada bulan Mei tahun 2021, sebanyak 54.906 tenaga kerja ini turun 632 dari tahun 2022. Bulan Juni sebanyak 5.693, meningkat sebanyak 2.033 dari bulan Mei. Pada bulan Juni 2021 bertambah sebanyak 2.033 menjadi 56.939. Pada bulan Juli kembali turun di angka 6.811 dan menjadi 50.128. Di bulan Agustus sampai dengan November naik di angka 56.900. Bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2022 jumlah tenaga kerja tetap dengan jumlah 56.298. Aktiva produktif berdasarkan kualitas Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Pada tahun 2019, total aset produktif sebesar 484.059, meningkat di tahun 2020 sebesar 550.949. Di tahun 2021, pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni kembali meningkat hingga mencapai angka sebesar 575.623. Di bulan Juli turun di angka 572.641. Di bulan Agustus kembali meningkat dengan angka 573.813 sampai dengan bulan September meningkat kembali sampai di angka 587.011. Pada bulan Oktober turun kembali di angka 584.755 dari bulan sebelumnya, yaitu di bulan September. Pada bulan November sampai dengan Desember 2021 kembali meningkat mencapai angka 629.062. Di tahun 2022 bulan Juni turun kembali berada di angka 610.488. Pada bulan Februari sampai Maret 2022 aktiva produktif kembali meningkat mencapai di angka 625.877 dan turun kembali di bulan April dengan penurunan di angka 616.559. Pada bulan Mei, aktiva produktif berdasarkan kualitas tahun 2022 kembali naik lagi di angka 629.85 dari bulan sebelumnya.
Surat berharga yang dimiliki berdasarkan jenis instrumen dan kategori pengukuran Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Surat berharga dimiliki berdasarkan jenis dan surat berharga diterbitkan berdasarkan kategori pengukuran. Pada tahun 2019, surat berharga dimiliki berdasarkan jenis sebesar 81.016, meningkat di tahun 2020 sebesar 119.761. Di tahun 2021, pada bulan Mei sampai dengan bulan September kembali meningkat hingga mencapai angka sebesar 150.070. Di bulan Oktober turun di angka 140.305. Di bulan November sampai Desember kembali meningkat dengan angka 165.652. Di tahun 2022 bulan Januari kembali berada di angka 161.585. Pada bulan Februari sampai Maret 2022 kembali meningkat mencapai di angka 167.733 dan turun kembali di bulan April dengan penurunan di angka 158.723. Pada bulan Mei 2022 kembali lagi di angka 170.327. Surat berharga diterbitkan berdasarkan jenis dan surat berharga diterbitkan berdasarkan kategori pengukuran. Pada tahun 2019, surat berharga diterbitkan berdasarkan jenis dan surat berharga diterbitkan berdasarkan kategori pengukuran sebesar 8.953, meningkat di tahun 2020 sebesar 9.279. Di tahun 2021, pada bulan Mei turun sampai dengan bulan Juni. Turunnya itu kisaran 7.122. Bulan Juli 2021 kembali meningkat atau naik hingga mencapai di angka sebesar 7.285 dari bulan sebelumnya. Di bulan Agustus turun kembali di angka 7.228. Pada bulan September sampai Desember kembali meningkat dengan angka sebesar 12.800. Di tahun 2022, bulan Januari turun kembali berada di angka 9.819. Pada bulan Februari sampai Mei 2022 kembali meningkat mencapai di angka 10.931. Pembiayaan dan NVF berdasarkan jenis akad dalam mata uang rupiah, Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Pembiayaan dan NVF berdasarkan jenis akad dalam mata uang rupiah pada tahun 2019 total pembiayaan sebesar 344.000 dan NVF sebesar 10.496. Pada tahun 2020, total pembayaran tersebut meningkat di angka 370.740 dan FF sebesar 11.426. Dengan peningkatan sebesar 226.740 dari tahun 2019 pada tahun 2021, per bulan Mei sampai bulan Oktober total pembayaran selalu meningkat sehingga mencapai di angka 394.310 dari bulan sebelumnya dan NPF sebesar 11.366. Pada bulan November kembali turun di angka 387.059. Penurunan ini mencapai sebesar 7.251 dan di bulan Desember 2021 pembiayaan total kembali meningkat sebesar 396.131. Pada bulan Januari 2022 total pembiayaan kembali turun di angka 391.900 dari bulan Desember 2021 dengan FPF sebesar 10.249 dan di bulan Februari sampai dengan Mei total pembiayaan selalu meningkat hingga mencapai sebesar 417.011 dengan FPF sebesar 10.881. Pembiayaan dan FPF Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapangan usaha penerimaan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapang usaha penerimaan pembiayaan pada tahun 2019 total pembiayaan sebesar 355.182 dan NPF sebesar 11.029. Pada tahun 2020 total pembiayaan tersebut meningkat di angka 380
383.942 dan NVF sebesar 11.844. Pada tahun 2021 bulan Mei sampai bulan Oktober, total pembiayaan selalu meningkat sehingga mencapai di angka 406.844 dari bulan sebelumnya dan EPP sebesar 11.853. Pada bulan November kembali turun di angka 406 di angka 400. Penurunan ini mencapai sebesar 6.221 dan di bulan Desember 2021 pembayaran total kembali meningkat sebesar 409.877. Pada bulan Januari 2022 total pembayaran kembali turun di angka 404.694 dari bulan Desember 2021 dengan NPF sebesar 10.738. Dan di bulan Februari sampai dengan Mei total pembayaran selalu meningkat hingga mencapai sebesar 432.004 dengan NPF sebesar 11.275. Pembiayaan yang diberikan dan efek berdasarkan penggunaan golongan debitur dan lokasi Danti satu bank umum syariah dan unit usaha syariah penyaluran pembiayaan posisi bulan Mei 2022. Di bagian modal kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu UMKM dan bukan UMKM. Di total UMKM sebesar 48.244 dengan NPF sebesar 3.052. Total bukan UMKM sebesar 69.845 dengan NPF sebesar 2.342. Di kategori investasi, total UMKM sebesar 33.679 dengan NPF sebesar 1.085. Total bukan UMKM-nya itu sebesar 60.173 dengan NPF sebesar 1.315. Konsumsi bukan UMKM totalnya sebesar 220.063 dengan NPF sebesar 3.481. Pembiayaan yang diberikan dan NPF berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapangan usaha per lokasi dati 1 BUS dan BUS penyaluran pembiayaan bulan Mei 2022. Pembiayaan yang diberikan dan NPF berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapangan usaha per lokasi dati 1 BUS dan UUS penyaluran pembiayaan bulan Mei 2022 pada kategori lapangan usaha yang memiliki total tertinggi di bidang perdagangan besar dan eceran yang memiliki total sebesar 47.769 dan total NPF-nya sebesar 1.867. Di kategori tertinggi kedua yaitu konstruksi memiliki total sebesar 34.557 dan NPF sebesar 1.589. Kategori yang ketiga yaitu industri pengolahan dengan total 28.531 dan NPF sebesar 1.933. Dan kategori selanjutnya adalah pertanian, perburuan dan kehutanan yang memiliki total 17.169. Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan yang memiliki total sebesar 14.277. Listrik, gas, dan air memiliki total 12.531. Perantara keuangan memiliki total 11.978. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi memiliki total 10.868. Pertambangan dan penggalian memiliki total 8.156. Jasa pendidikan yang memiliki total sebesar 7.616. Jasa kesehatan keluarga memiliki total 6.923. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum memiliki total 4.506. Jasa kemasyarakatan sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya yang memiliki total sebesar 4.107. Perikanan memiliki total sebesar 2.032. Jasa perorangan melayani rumah tangga memiliki total 882 dan administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib memiliki total sebesar 35. Pembiayaan yang diberikan dan NPF berdasarkan laporan usaha dan bukan laporan usaha per lokasi dati 1 BUS dan UUS penyaluran pembiayaan bulan Mei 2002 pada kategori bukan lapangan usaha yang tertinggi dalam bidang rumah tangga untuk pemilik rumah tinggal yang memiliki total sebesar 105
50 dan NPWP sebesar 2.181. Yang kedua, rumah tangga. Untuk memiliki peralatan rumah tangga lainnya memiliki total sebesar 90.224. Yang ketiga, rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor sebesar 10.073. Bukanlah ponsel lainnya memiliki total 6.713. Rumah tangga untuk memiliki flat atau apartemen memiliki total 4.446. Dan rumah tangga untuk pemilikan ruko atau rukan memiliki total sebesar 3.956. Jumlah rekening pembiayaan dan dana pihak ketiga Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Dana pihak ketiga pada tahun 2019 sebesar 32.177.779 meningkat di tahun 2020 mencapai 36.427.147. Peningkatan ini mencapai 4.249.368. Bulan Mei sampai Juni, dana pihak ketiga meningkat mencapai di angka 41.387. Pada bulan Juli sampai Agustus turun mencapai di angka 39.915.290. Pada bulan September 2021 sampai Maret 2022, dana ini terus meningkat hingga mencapai angka sebesar 45.092.019. Dan pada bulan April hingga bulan Mei 2022 mengalami penurunan dari bulan Maret 2022. Penurunan ini sebesar 209.249. Total dana pihak ketiga di bulan Mei 2022 sebesar 45.301.268. Jumlah rekening pembiayaan pada tahun 2019 sebesar 5.804.312 meningkat di tahun 2020 sebesar 5.887.177. Peningkatan ini mencapai 82.865 pada bulan Mei hingga bulan Juli tahun 2022, terus meningkat hingga mencapai 6.088.293. Peningkatan ini mencapai 201.116 dari tahun 2020. Bulan Agustus mengalami penurunan mencapai angka 6 juta 64.859. Penurunan ini sebesar 23.434 pada bulan September 2021 hingga bulan Mei 2021 selalu mengalami peningkatan mencapai di angka 7.321.796. Peningkatan ini sebesar 1.256.939. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dari segi kata-kata. Sekian dari saya. Terima kasih.